kayak orangnya muncul. Si Sitinya ada, dan maafkan tadi sampingnya dia si bapak-bapak itu. Yang mana? Si pelukis. Di saat itu gue nunjuk, ya cuma kalau gue mau bilang ke keluarganya, gue nggak mau. Kenapa? Kasihan maksudnya ya. Istilah menambah duka yang lebih dalam kan. Gue cuma bilang, iya bener nih orangnya. Jadi yang gue lihat di lukisan itu sebetulnya si Siti Ariahnya sama si bapaknya ada di sampingnya. Udah di saat itu gue bilang ke temen, yang gue ngeliat bapaknya ada di situ. Temen bilang, serius lu? Iya, lu diem aja, diem, jangan kasihan kedukanya lebih parah nih ntar. Udah, akhirnya kita pulang. Nah, pas kita pulang, gue bilang sama temen gini, lu pulang duluan ya ke kantor. Gue kayaknya langsung balik aja dah, gue izin. Udah. Di saat itu udah kurang lebih jam 3 sore ya. Gue ada rencana, gue mau tungguin sore itu. Nah, singkat cerita udah sekitar jam 6 maghrib. Gue nunggu situ sampai isinya, gue makanlah daerah sekitar situ. Nah, pas jam 6 maghrib itu secara nggak sengaja ya. Jadi gue beli rokok deh. Gue beli rokok ke salah satu warung. Nah, pas gue beli rokok, gue tahu di samping gue ini ada orang datang, tapi perempuan. Dan dia ngomong ke si tukang rokok ini, "Bang, beli tisu." Udah, cuma karena gue beli rokok, terus nyari geretan kan. Pas udah selesai, gue bilang, "Bang, tuh ada yang beli tisu." Si abang rokok bilang, "Siapa?" Hah? Pas bilang, "Serius? Orangnya nggak ada?" Padahal itu di sebelah gue. Pas nggak ada, gue ke arah jalan, gue ngeliat berdiri di atas jembatan. Dan pas berdiri di atas jembatan, dia si Siti Ariah itu. Dan dia ngeliat gue senyum. Pas gue mau samperin, istilah gue mau ngejar ya, karena ini yang gue tunggu-tunggu. Gue liat dia kayak loncat, nyemplung ke dalam sungai. Jembatan itu dia loncat, gue kejar, gue langsung lihat ke bawah. Dan di bawah itu gue coba ngeliat bukan kepala, tapi tangan yang jadi ini air, ini tangan. Kayak ngedada gitu ya. Dia masuk ke dalam air. Dan di saat itu gue sendiri pribadi, gue bilang, ya udah kalau lu nggak mau ketemu gue lagi, tapi gue minta jangan ganggu orang sini ya, kasihan ya, cukup gue aja. Dah, gue pulang. Nah, semenjak gue pulang itu, selama berhari-hari gue nggak mau cerita. Selama 1 bulan kemudian dari kejadian itu, pas gue pulang kantor sampai di rumah, waktu itu gue ngontrak. Kondisi kontrakan itu, jadi kalau kontrakan kan cuma 3 petak ya. Istri gue pas lagi keluar. Pas gue buka kunci kontrakan, pintu kontrakan, gue buka, ada dia di situ. Ternyata dia ngikut. Di dalam ruang tamu kontrakan. Dia berdiri, tapi kondisinya utuh ya, bukan hancur, bukan berdiri. Pas gue buka, kaget gue bilang, "Lalu Siti." Dan dia senyum. Gue langsung tutup pintu. Dan dia bilang, "Bang, terima kasih udah ngeliat. Tolong tenang, saya nggak akan ganggu lagi." Tapi jujur ya, dari setiap yang gue pernah ngeliat, yang ini kaget memang, tapi lebih pada sedih. Pas dia habis ngomong begitu, dan gue lihat dia jalannya itu ngegeser, dan badannya masuk ke dalam tembok kontrakan, hilang. Nah, semenjak saat itu, gue bilang sama istri, ini kontrakan pindah, gitu. Karena gue nggak mau didatengin lagi. Yang penting, gue udah tahu dia kenapa. Waktu gue samperin ke jembatan, dia nggak mau interaksi, malah dia muncul sebulan kemudian di kontrakan gue, dan dia cuma bilang hal yang sama, tenang dia. Nah, akhirnya kita pindah. Sampai saat ini, gue udah nggak pernah ketemu dia lagi. Tapi kalau tiap kali pernah di tahun sekian tahun kemudian gue pernah balik ke arah Ancol ya, sempat gue lihat dia masih ada di situ, gitu. Jadi percaya nggak percaya, mereka itu emang ada. Apalagi si yang dibilang si manis ini, saya bisa sebutkan bahwa nama aslinya itu Siti Ariah, berdasarkan dia ngomong sendiri. Yang Mariam ini
itu